Nah, ini tentang herd immunity-nya sendiri, ini tadi kursus sudah saya jelaskan. Ini penjelasan bagi yang supaya kita semua tahu ya. Kalau misalkan kita bandingkan, atas ini adalah tidak ada vaksinasi. Dengan angka reproduksi 4, satu orang akan menularkan ke 4. Jadi yang merah ini menularkan ke yang biru-biru. Otomatis semua orang tertular pada ujungnya. Tapi pada kondisi herd immunity bisa dilihat di sini bahwa ini nggak semuanya diimunisasi ya. Jadi yang hijau-hijau ini udah kebal gara-gara imunisasi. Yang biru-biru ini masih rentan terhadap infeksi. Jadi begitu ada orang yang mau menginfeksi, dia akan ketemu orang yang kebal sehingga penyakitnya tidak lanjut. Sedangkan ketika dia ketemu orang yang susceptible, penyakitnya akan ditularkan. Nah, bisa kita lihat di sini produk akhirnya bahwa orang-orang yang ternyata tidak divaksin ini tidak tertular. Kenapa? Karena mereka dilindungi oleh orang-orang yang sudah kebal ini, gitu. Karena rantai infeksinya terputus di orang-orang yang sudah kebal. Itu yang disebut sebagai herd immunity. Nah, bagaimana cara kerjanya di Indonesia? Ini kita lihat yang tadi, bahwa sebetulnya pasien COVID itu 86% asimptomatik, tidak bergejala. Kasus ringannya sekitar 11%, yang pneumonia ini yang butuh hospitalisasi itu sekitar 3%. Jadi kalau kita hitung, kalau kita menggunakan skenario ala-ala herd immunity, ya, bahwa kalau mau kebal seluruh penduduk, berapa orang sih yang harus terinfeksi? Kalau kita hitung dari sini, 70% harus terinfeksi. Dari 270 juta penduduk Indonesia, maka harus 190 orang terinfeksi. Dari situ, 5,7 juta orang harus masuk rumah sakit, dan akhirnya 680 ribu orang akan masuk ke ICU. Nah, yang jadi pertanyaan, mampukah fasilitas kesehatan kita menampung ini semua? Jawabannya adalah depends on the time. Kalau ini terjadi secara sekaligus, ya jelas nggak mampu. Tapi kalau ini terjadi dalam 1 tahun, sebetulnya masih mampu, kalau saya ya. Karena kalau kita lihat data BPJS, tahun kemarin aja, kunjungan rawat inap itu sampai ke 8 juta. Artinya, hospitalized di sini masih 5 juta gitu ya. Tahun lalu itu 8 juta masih ditampung sama BPJS. Jadi tergantung waktunya. Kalau misalkan dalam waktu singkat, ya nggak mampu. Tapi kalau ini terjadinya dalam kurun waktu yang lama, ya masih ketampung. Nah, bagaimana dengan vaksin? Ini sudah disebutkan